Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Saya Wiwit Wardatul Fuada sebagai supervisor. Saya Tri Ardianto Agus Suwono sebagai coach. Saya Bu Niki sebagai coaching. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Uli. Kayaknya makin sebut aja ya Pak Agung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bu Pak Agung. Terima kasih sebelumnya ya Bapak. Pak Agung sudah bersedia meluangkan waktu untuk sesi pra-coaching ini. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk mempersiapkan observasi coaching yang akan kita lakukan. Seperti yang sudah kita ketahui ya Bapak, coaching adalah proses yang dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi kita sebagai coach. Seperti itu nih Bapak. Betul. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu nih, apa tujuan utama Pak Agung mengikuti sesi coaching ini? Kompetensi spesifik mana yang ingin Pak Agung kembangkan? Baik Bu, terima kasih Bu. Saya ingin fokus mengembangkan kompetensi saya dalam hal memberi pertanyaan yang lebih terbuka dan menantang Bu. Kemudian saya merasa kadang pertanyaan saya itu terlalu tertutup dan membatasi ruang bagi coaching untuk berpikir lebih dalam Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Itu tujuan yang sangat baik ya Pak. Pertanyaan yang terbuka memang sangat penting dalam coaching untuk mendorong refleksi dan insight pada coaching. Bagian mana dari kompetensi ini yang ingin Pak Agung perhatikan secara khusus? Apakah itu dalam hal formulasi pertanyaan, timing pertanyaan, atau aspek lainnya? Saya ingin lebih fokus pada formulasi pertanyaan Bu. Saya ingin bisa mengajukan pertanyaan yang lebih menantang yang membuat kunci berpikir di luar kotak dan menemukan solusi yang lebih kreatif Bu. Sangat bagus sekali itu idenya Pak Agung ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang akan Pak Agung lakukan? Apakah ada strategi atau teknik khusus yang ingin Pak Agung coba? Saya ingin mencoba mempelajari berbagai jenis pertanyaan coaching Bu, dan latihan membuat pertanyaan-pertanyaan berbagai jenis latihan membuat pertanyaan tersebut Bu. Selain itu juga saya akan memperhatikan bahasa tubuh dan nada suara saya Bu ketika mengajukan pertanyaan Bu. Terus, itu rencana yang sangat baik ya Pak Agung. Bagaimana Pak Agung akan mengukur keberhasilan pengembangan kompetensi ini? Apa indikator yang akan Pak Agung gunakan untuk menilai apakah upaya Pak Agung sudah membuahkan hasil? Seperti itu Pak. Saya akan meminta feedback Bu dari coaching setelah sesi coaching berakhir Bu. Saya juga akan merekam sesi coaching dan menganalisnya sendiri untuk melihat apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sudah lebih terbuka dan menantang. Selain itu juga Bu, saya akan meminta masukan dari Bapak Ibu Wiwit sebagai supervisor. Seperti itu. Sangat bagus. Saya sih yakin ya dengan komitmen dan upaya Pak Agung, kita akan
akan melihat perkembangan yang signifikan. Saya akan mengamati secara khusus bagaimana Pak Agung menerapkan strategi-strategi baru ini selama sesi coaching. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika Pak Agung membutuhkannya ya. Saya insya Allah siap mendukung yang akan Pak Agung kembangkan. Terima kasih Bu Wit. Ya, sama-sama Pak Agung. Selamat sore Bu Wit. Selamat sore Pak Agung. Cukup sekian. Selamat pagi Bu Gun. Selamat pagi. Apa yang ingin Bu Gun capai dalam sesi coaching ini? Apa tujuan spesifik yang ingin Bu Gun raih terkait masalah murid yang hiperaktif Bu? Oke Pak, saya ingin bisa membuat kelas menjadi lebih kondusif Pak untuk belajar. Saya juga ingin murid yang hiperaktif itu bisa lebih fokus dan tidak mengganggu teman-temannya Pak. Baik Bu. Bisa Bu Gun ceritakan lebih lanjut tentang perilaku murid tersebut yang membuat Bu Gun merasa terganggu? Kapan biasanya perilaku itu muncul dan apa saja yang sudah Bu Gun lakukan untuk mengatasi masalah ini Bu Gun? Murid saya ini sering sendiri nih Pak ya, sering berdiri, berjalan-jalan di kelas, berbicara dengan teman-temannya saat saya sedang menjelaskan materi Pak di kelas. Terus saya juga sudah menegurnya, memberinya peringatan, bahkan memindahkan tempat duduknya Pak. Tempat duduknya saya pindahkan, tapi tetap saja anak ini tidak efektif Pak dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Baik Bu Gun. Apa yang Bu Gun rasakan saat menghadapi situasi ini? Apa yang membuat Bu Gun merasa kesulitan Bu Gun? Saya merasa frustasi Pak dan kehilangan kesabaran. Terus saya juga khawatir perilaku murid ini akan mengganggu proses pembelajaran serta mengganggu teman-temannya yang lain yang sedang fokus dalam menerima materi yang saya sampaikan. Oke, Bu Gun. Mari kita coba mencari solusi bersama Bu Gun. Apa yang menurut Bu Gun bisa menjadi langkah pertama untuk mengatasi masalah ini? Kemudian apa yang bisa Bu Gun lakukan secara berbeda Bu? Oke Pak. Mungkin saya bisa mencoba berbicara dengan murid ini apa ya, secara pribadi setelah jam pelajaran. Terus saya ingin mencoba memahami apa yang membuatnya merasa tidak nyaman atau bosan di kelas. Itu bagus Bu Gun. Oke Pak. Selain itu, apa lagi yang bisa Bu Gun lakukan? Mungkin Bu Gun bisa melibatkan orang tua murid ini atau minta bantuan teman sejawat Bu Gun. Oke Pak, saya juga bisa mencoba memberikan tugas-tugas yang lebih menantang ya mungkin Pak itu untuknya agar dia tetap fokus, dan saya juga akan mencari tahu apakah ada minat atau bakat khusus yang bisa saya manfaatkan untuk membuatnya lebih terlibat dalam pembelajaran khusus untuk anak ini ya. Sangat bagus Bu. Bu, Anda sudah memiliki beberapa rencana aksi yang konkret. Kira-kira kapan Bu Gun untuk berencana untuk mulai melaksanakan rencana ini dan bagaimana cara mengukur keberhasilannya Bu Gun? Oke Pak, saya kemungkinan akan mulai minggu depan nih Pak dengan berbicara dengan murid tersebut. Saya juga akan mencoba
menerapkan strategi baru selama 1 bulan, dan kemudian juga saya akan mengevaluasi hasilnya. Juga saya akan melihat apakah perilaku murid tersebut sudah membaik dan apakah suasana kelas menjadi lebih kondusif dan menyenangkan. Bagus sekali Bu Kun. Saya percaya Bu Kun bisa mengatasi masalah ini. Bu Kun. Iya, Pak. Jangan ragu untuk menghubungi saya Bu Kun. Iya, Kalau bila Pak. Bu Kun Siap. membutuhkan bantuan yang lebih lanjut, saya akan selalu siap Bu Kun untuk membantu Bu Kun. Iya Pak, matur suwun sangat Pak. Terima kasih. Iya Bu Kun. Selamat sore Bu Kun. Selamat sore Pak Agung. Yes, ya. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Bu Win. Ya, sehat ya Pak Agung? Alhamdulillah. Walaupun tanggal tua ya Pak. Betul. Ya, terus sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas sesi coaching yang tadi Pak Agung lakukan. Saya ingin kita sama-sama merefleksi proses coaching tersebut. Bagaimana menurut Pak Agung sesi coaching tadi berjalan? Ingatkah Pak Agung, tujuan kita adalah untuk meningkatkan kemampuan Pak Agung dalam mengajukan pertanyaan terbuka. Apakah Pak Agung merasa sudah berhasil menerapkannya pada sesi coaching yang sudah Pak Agung lakukan? Iya, terima kasih Bu Win. Saya itu merasa sudah ada sedikit kemajuan ya Bu Win dalam mengajukan pertanyaan terbuka Bu Win. Saya berusaha untuk lebih banyak menggunakan kata tanya bagaimana dan kata tanya mengapa untuk mendorong Koji berpikir lebih dalam Bu Win. Namun saya masih merasa ada beberapa pertanyaan yang masih tertutup Bu Win. Saya setuju dengan Pak Agung. Saya juga tadi mengamati bahwa pada saat membahas tantangan yang dihadapi Koji, Pak Agung berhasil mengajukan beberapa pertanyaan yang cukup terbuka seperti itu ya Pak. Namun ada satu momen ketika Pak Agung memberikan solusi terlalu cepat, sehingga Koji tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi lebih banyak pilihan. Iya Bu Win, saya sadar akan hal itu Bu Win. Saya terkadang terlalu ingin membantu Koji sehingga lupa untuk memberikan ruang bagi Koji untuk menemukan solusinya mereka sendiri. Ya, itu adalah hal yang wajar terjadi nggih Pak Agung. Untuk kedepannya saya sarankan Pak Agung mencoba untuk lebih sabar dan memberikan lebih banyak waktu bagi Koji untuk berpikir. Pak Agung juga bisa menggunakan teknik refleksi untuk membantu Koji menemukan insight-insight baru. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Win atas masukannya. Ini saya akan mencoba menerapkan teknik refleksi dan lebih bersabar Bu Win dalam memberikan umpan balik. Saya juga akan berlatih membuat pertanyaan-pertanyaan hipotesis untuk mendorong Koji berpikir lebih kreatif Bu Win. Itu sangat bagus sekali ya Pak Agung. Kapan Pak Agung berencana untuk menerapkan strategi-strategi baru tersebut? Dan bagaimana Pak Agung akan mengukur keberhasilannya kira-kira? Baik Bu Win, untuk mulai menerapkannya pada sesi coaching saya akan menerapkannya pada sesi coaching berikutnya Bu Win. Saya akan merekam sesi coaching tersebut dan menganalisisnya sendiri. Selain itu Bu Win, saya juga akan meminta feedback dari Koji untuk mengetahui apakah mereka merasa lebih terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Bu Win. Ya, itu sangat bagus sekali ya Pak Agung. Saya
akan terus memantau perkembangan Pak Agung. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika Pak Agung membutuhkannya. Saya percaya dengan komitmen dan upaya Pak Agung akan menjadi coach yang semakin handal. Terima kasih Bu Wit, saya sangat berterima kasih loh ini atas dukungannya dan bimbingan dari Bu Wit. Ya, sama-sama Pak Agung. Semoga sukses selalu ya Pak Agung. Baik Bu, Ya. terima kasih Bu. Ya.